Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka membahas sesuatu yang sangat menarik sekali, ya, yang terjadi pada tumbuhan, ya, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Apa itu? Yaitu transpirasi dan gutasi pada tumbuhan, ya. Kita akan bahas. Sebetulnya kita setiap hari, setiap saat bisa mengamati, melihat keadaan tumbuhan atau tanaman di sekitar kita, ya, baik dalam bentuk bunga ataupun tanaman-tanaman sayuran ataupun tanaman pohon lainnya, ya. Nah, sejak awal tumbuhan itu menyerap air melalui akarnya, ya. Jadi di tanaman itu membutuhkan air, ya, diserap melalui akar dan kehilangan air lewat daun. Jadi diserap dari akar, kemudian hilang melalui daun. Nah, proses penguapan dari tumbuhan ke udara disebut dengan transpirasi. Nah, benih kecil pun, ya, hanya menguapkan beberapa tetes air dalam seminggu. Namun pohon dewasa, ya, menguapkan lebih dari 1000 liter per hari. Luar biasa, ya, 1000 liter loh. Kita aja minum cuma berapa liter gitu. Jadi tanaman itu bisa menguapkan 1000 liter per hari. Nah, ini tergantung pada besar kecilnya tanaman tentunya, ya. Nah, ini luar biasa sebetulnya siklusnya. Dia terjadi proses transpirasi itu, ya, sehingga menimbulkan suasana lingkungan yang seperti kita rasakan ini, ya. Oleh karena itu kalau ada pohon itu kan kecenderungan suasananya, udaranya itu lebih sejuk, lebih dingin karena di situ ada proses, ya, transpirasi tadi. Kemudian selama transpirasi berlangsung, air menguap dari daun melalui celah kecil yang disebut dengan stomata. Hanya sebagian kecil, biasanya kurang dari 1% dari air yang diabsorpsi oleh tumbuhan dipergunakan dalam reaksi metabolisme atau hidrolisis di dalam tumbuhan tersebut. Sebagian besar dari air yang diabsorpsi oleh akar tanaman akan ditranspirasikan melalui daun. Nah, transpirasi ini apa sih, ya? Adalah hilangnya air dalam bentuk uap air dari tubuh tumbuhan melalui penguapan, ya, melalui proses penguapan. Nah, penguapan air menciptakan gaya isap, ya. Dia dengan penguapan air itu akan menimbulkan gaya isap sehingga tumbuhan dapat menyerap di situ ada mineral, kemudian nutrien penting yang ada di dalam tanah dan digunakan untuk kebutuhan tanaman tersebut. Itu adalah proses transpirasi. Jadi hilangnya air dalam bentuk uap air dari tumbuhan dari tubuh, ya, melalui penguapan itu transpirasi. Dan dengan proses tersebut itu banyak hikmahnya yang bisa diambil oleh tanaman tersebut. Dia bisa menyerap mineral, dia bisa menyerap nutrien yang dibutuhkan sehingga kelangsungan hidup dari tanaman tersebut bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, rasionya bagaimana? Rasio antara hilangnya air, ya, oleh transpirasi dengan produksi bahan kering selama pertumbuhan merupakan ukuran efisiensi di dalam penggunaan air oleh tumbuhan. Nah, semakin besar rasionya, semakin kurang efisien jenis tumbuhan tersebut dalam penggunaan airnya. Nah, sementara rasio transpirasi dari sebagian besar tanaman budidaya berkisar antara 100 sampai 500 atau lebih, yang berarti memerlukan sekitar 100 sampai 500 gram air untuk menghasilkan 1 gram bahan kering tumbuhan. Nah, ini, ya,
Dengan demikian jenis tumbuhan tinggi yang hidup di darat sangat tidak efisien dalam penggunaan airnya, ya. Walaupun demikian ada beberapa tumbuhan yang lebih efisien daripada yang lainnya. Misalnya tumbuhan C4 per unit air yang digunakan dapat menghasilkan bahan kering 3 kali sampai 4 kali lebih banyak daripada tumbuhan C3. Nah, ini sebagai catatan nanti kalau bergerak di bidang peternakan, kita harus menyesuaikan mencari tanaman yang kan kita butuh bahan kering untuk hijauan pakan ternak misalnya. Ini menjadi strategi yang baik sebetulnya untuk menerapkan tanaman apa yang akan kita tanam atau digunakan untuk hijauan pakan ternak nantinya. Nah, berikutnya adalah kehilangan air oleh transpirasi dapat berlangsung dari setiap bagian tumbuhan yang berhubungan dengan atmosfer. Namun demikian ya, sebagian besar berlangsung melalui daun lewat stomata karena sifat kutikula yang impermeable terhadap air. Transpirasi yang berlangsung melalui kutikula relatif kecil, ya. Seperti yang telah diuraikan di sebelumnya ya, ke pokok bahasan sebelumnya, untuk menguapkan 1 gram air diperlukan energi panas sebanyak 500 kalori. Dengan demikian transpirasi menimbulkan pengaruh pendinginan pada daun, ya. Jadi itu ukurannya. Jadi dibutuhkan untuk menguapkan air itu 1 gram air itu 500 kalori, cukup banyak ya. Oke, begitu prosesnya luar biasa sebetulnya, berlangsung di sel yang kecil seperti itu terjadi proses ini. Subhanallah, kita katakan sangat amat menarik dan menggugah kita, begitu rumitnya, tetapi ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Nah, kebutuhan panas untuk menguapkan air berasal dari sinar matahari. Sinar matahari disalurkan melalui 3 cara. Ya, yang pertama sebagai cahaya langsung, difusi atau pantulan, ya. Kemudian sebagai radiasi panas dari atmosfer, dari tanah atau benda-benda sekelilingnya, itu akan menimbulkan radiasi panas. Kemudian yang ketiga oleh aliran konveksi, aliran udara panas melalui daun misalnya. Dari jumlah panas yang diabsorpsi daun, hanya sebagian kecil saja yang diterimanya sebagai panas penghantaran atau konduksi, ya, dari bagian-bagian tubuh tumbuhan lainnya. Nah, laju transpirasi daun biasanya menunjukkan siklus harian. Pada hari yang cerah misalnya, terjadi peningkatan transpirasi yang cepat di pagi hari dan mencapai puncaknya pada lewat tengah hari, ya. Sementara misalnya diikuti penurunan pada sore dan malam harinya. Panas sensibel atau konveksi atau mungkin juga panas laten dari transpirasi yang keluar pada siang hari mengalami pendinginan oleh radiasi yang kembali ke udara. Keadaan ini sering menghasilkan pembentukan embun, ya. Anda lihat misalnya pagi hari kita lihat embun di sekitar daun atau di sekitar tanaman yang kita pelihara, ya. Ada yang sangat indah sebetulnya. Nah, suhu daun pada malam hari biasanya beberapa derajat di bawah suhu udara karena kehilangan panas oleh radiasi kembali ke langit dan penerimaan panas yang relatif sedikit dari udara di sekelilingnya. Setelah matahari terbit misalnya, daun yang kena sinar matahari cepat menjadi panas dan suhunya meningkat seiring dengan suhu udara yang ada di sekitar daun tersebut atau tanaman tersebut. Nah, pada waktu yang sama stomata akan terbuka dia. Daun akan bertranspirasi dan kehilangan panas. Hal ini akan menyebabkan daun yang kena sinar matahari mempunyai suhu sedikit lebih tinggi dari udara. Walaupun kehilangan air sangat besar sehingga dapat merusak, namun transpirasi mempunyai pengaruh yang baik, ya. Jadi tidak hanya merusak saja bagi pertumbuhan, ya. Selain dapat mempertahankan suhu, transpirasi dapat meningkatkan absorpsi air
oleh akar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan laju absorpsi hara mineral. Jadi dia punya daya ini manfaat ya. Dia bisa menarik, mengabsorpsi air dari akar itu ya. Dia punya daya hisap nantinya. Kalau tidak ya susah juga tanaman tersebut untuk melakukan proses di dalam menyerap air ataupun mineral ataupun zat hara yang di dalam tanah ya. Oke. Nah, peran transpirasi bagi tumbuhan ya. Transpirasi itu bermanfaat bagi tumbuhan karena apa sih? Ya, manfaatnya ya, yang pertama bisa menyebabkan terbentuknya daya isap daun hingga terjadi transport air di batang dia ya. Jadi dengan adanya itu dia punya daya isap pada daun ya, sehingga bisa mengalir itu sesuai dengan kemana dibutuhkan air tersebut. Yang kedua itu membantu penyerapan air dan zat hara oleh akar. Jadi di akar di situ ada zat hara, ada zat nutrisi atau nutrien ya yang bisa diserap oleh akar. Ini salah satu manfaat terjadinya proses transpirasi ini. Yang ketiga, mengurangi air yang terserap berlebihan. Jadi kalau misalnya terjadi proses penyerapan yang berlebihan, maka bisa dikurangi dengan proses transpirasi ini. Yang keempat, dapat mempertahankan temperatur sesuai ini keadaan untuk daun tersebut ya, supaya jangan terlalu panas ya. Kalau terlalu panas maka menimbulkan masalah juga bagi daun tersebut. Yang kelima adalah berperan pada fotosintesis dan respirasi karena membuka atau menutupnya stomata pada tumbuhan atau daun tersebut. Nah, dari peran yang ada terlihat bahwa yang terpenting adalah untuk melepas energinya, melepas energi yang diterima dari radiasi matahari. Energi radiasi matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis hanya sekitar 2% atau kurang, sehingga selebihnya harus dilepaskan ke lingkungan, baik dengan pancaran, dengan hantaran secara fisik, dan sebagian besar untuk menguapkan air ya. Kemudian transpirasi juga merupakan proses yang membahayakan sebetulnya bagi kehidupan tumbuhan tersebut, karena kalau transpirasi melampaui penyerapan oleh akar, tumbuhan dapat kekurangan air ya. Jadi itu yang terjadi. Bila melampaui batas minimum dapat menyebabkan kematian. Transpirasi yang besar juga memaksa tumbuhan mengadakan penyerapan yang besar pula. Itu memerlukan energi yang besar pula ya. Jadi ya sudah konsekuensinya ya, kalau misalnya dia terjadi penyerapan yang sangat besar, diperlukan energi yang besar pula. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang gutasi ya. Gutasi ya. Apa itu gutasi? Gutasi adalah peristiwa menetesnya air dari pinggiran dan ujung daun ya. Air gutasi keluar dari sel-sel daun yang disebut hidatoda. Hidatoda merupakan lubang daun atau stomata yang tidak berdiferensiasi sempurna sehingga tidak bisa membuka dan menutup. Air gutasi yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik dapat berasal dari bocoran sel-sel yang berdampingan dengan jaringan xilem, sedangkan senyawa anorganik berasal dari larutan tanah yang diabsorpsi oleh akar yang secara pasif terbawa dalam cairan xilem ke atas ke daun tentunya. Anda bisa lihat di gambar. Nah, itulah yang dikenal dengan embun ya. Tingkat terjadinya gutasi sangat rendah dibandingkan dengan transpirasi. Gutasi juga lebih jarang diobservasi daripada transpirasi. Titik-titik air di tepi daun
yang terjadi akibat gutasi di pagi hari sering disalahartikan sebagai embun. Ya, nama yang sering kita lihat ya karena memang sebetulnya yang benar itu gutasi ya. Jadi penamaannya sering kita mengatakan sebagai embun ya. Oke. Nah, bila transpirasi terjadi pada stomata, maka gutasi terjadi pada struktur khusus yang bernama hidatoda. Hidatoda sering disebut sebagai stomata air. Hidatoda terletak di ujung dan sepanjang tepi daun ya. Oleh karena itulah titik-titik air akan terlihat di ujung dan tepi daun. Nah, gutasi biasanya terjadi pada malam hari, namun terjadi juga pada pagi hari. Laju gutasi ini paling tinggi ditemukan pada tumbuhan Colocasia nymphofolia ya. Gutasi paling banyak terjadi pada tumbuhan air ataupun herba ataupun rumput-rumputan. Hijauan pakan itu juga banyak sekali terjadi gutasi. Nah, titik-titik air yang keluar dari jaringan daun melalui proses gutasi bukanlah air murni ya. Berbagai senyawa diketahui terlarut di dalamnya. Beberapa senyawa juga ditemukan terlarut di dalam titik-titik air tersebut. Seperti di situ ada enzim, ada gula, ada asam amino, vitamin serta mineral seperti fosfor, kalium, natrium, Mg dan ferum atau zat besi. Jadi bukan merupakan air murni. Nah, ada beberapa perbedaan utama gutasi dan transpirasi ini ya. Faktor pembedanya apa? Misalnya bentuk air yang dilepaskan. Pada gutasi, pelepasan air dari jaringan tumbuhan dalam bentuk titik-titik air atau cair ya. Sementara transpirasi, pelepasannya air ini dari jaringan tumbuhan dalam bentuk uap air. Jadi ini dalam titik-titik air ya kalau gutasi, sementara transpirasi itu dalam bentuk uap air. Sementara kualitas airnya ya, bagaimana kualitas air pada gutasi? Air mengandung senyawa-senyawa terlarut dan garam-garam mineral ya. Jadi pada gutasi itu masih ada senyawa-senyawaan yang terlarut dalam garam dan mineral ya. Dalam bentuk garam maksudnya dan mineral. Sementara transpirasi itu adalah air murni, benar-benar seperti di air suling ya. Terjadi proses penyulingan, tapi gutasi tidak air murni ya. Kemudian bagaimana mekanismenya untuk gutasi? Air dilepaskan melalui struktur hidatoda menuju ujung pembuluh daun. Sementara transpirasi, air dilepaskan melalui stomata, cuticula dan atau lenticel ya. Nah, regulasinya seperti apa ya? Regulasi aktivitasnya pada gutasi terjadi pembukaan hidatoda tidak dapat regulasi. Sementara pada transpirasi melalui stomata diatur oleh sel penjaga. Nah, kapan terjadinya atau waktu terjadinya pada gutasi itu terjadi pada malam hari ataupun pagi hari. Sementara transpirasi pada saat ada sinar matahari melalui stomata dan sepanjang hari melalui cuticula dan lenticel. Itulah beberapa perbedaan antara gutasi dan transpirasi. Luar biasa sebetulnya ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita hayati sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan kita. Subhanallah, begitu banyak proses ya sebetulnya tumbuhan itu menyajikan menjadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, untuk kesejahteraan manusia tentunya. Ya, jadi akhirnya kita akan bertanya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ya. Nikmat apa lagi yang didustakan oleh manusia? Kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa kita sudah bisa diberikan kondisi yang seperti sekarang ini, walaupun ya masih masa pandemi, tapi tetap kita bersyukur terus. Nah, kita lanjutkan ya tentang gutasi.
Gutasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Namun kadangkala ya, gutasi ini diketahui dapat menyebabkan luka pada daun. Hal ini diakibatkan oleh penumpukan garam terjadi pada titik-titik air di tepi daun yang telah menguap. Kondisi tersebut membuat patogen seperti bakteri dan fungi dapat juga menyerang jaringan daun. Nah, ini ya cukup ini juga membuat dampak kalau gutasi ini. Ya, mudah-mudahan ya sekali lagi dengan apa yang kita pelajari itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Begitu luar biasanya proses yang terjadi pada tanaman atau tumbuhan yang biasa kita konsumsi ya, dalam bentuk sayuran ataupun dalam bentuk sereal atau padi-padian atau biji-bijian atau buah ya. Semuanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur supaya nikmat kita bisa ditambah. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.